Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang terhormat Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, yang terhormat Sekretaris Daerah Kepulauan Selayar, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kepulauan Selayar, yang terhormat staf ahli Bupati, asisten, para kepala organisasi perangkat daerah, kepala instansi vertikal, kepala bahagian sekretariat daerah, para camat, lurah, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum saya membuka rapat paripurna Dewan malam ini, terlebih dahulu saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dengan agenda: 1. Pendapat akhir Bupati terhadap Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. 2. Penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. Rapat Dewan yang terhormat, perlu disampaikan bahwa rapat paripurna Dewan malam ini merupakan amanah rapat Badan Musyawarah DPRD pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa dalam rapat paripurna Dewan malam ini, anggota Dewan yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 21 orang dari 25 anggota DPRD, sehingga menurut pasal 122 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, bahwa jumlah tersebut memenuhi quorum, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna Dewan malam ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan laporan hasil pembahasan terhadap Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. 3. Pernyataan kesimpulan DPRD. 4. Pembacaan keputusan DPRD. 5. Pendapat akhir Bupati terhadap Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. 6. Penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. 7. Pembacaan doa. 8. Penutup. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu pembacaan laporan hasil pembahasan terhadap Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 oleh Sekretaris DPRD selaku Sekretaris Badan Anggaran. Kepada Sekretaris DPRD disilahkan dengan hormat.
Laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. Pertama, pendahuluan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas petunjuknya jualah sehingga Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022, dan pada malam ini insya Allah siap untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, dasar pembahasan. Surat Bupati Kepulauan Selayar nomor 900 garis miring 209 garis miring angka Romawi 9 garis miring 2020 garis miring BPKAD tahun 2021 garis miring BPKAD tanggal 14 September 2021 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. Ketiga, pelaksanaan pembahasan. A. Rapat-rapat. Menindaklanjuti surat Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan pembahasan, maka telah dilaksanakan rapat pada musyawarah DPRD, rapat paripurna, penyerahan Ramperda APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022, rapat-rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD yang berlangsung dari tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan 27 Desember 2021. B. Kunjungan kerja. Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi Ramperda APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah. Keempat, pendapat fraksi. Pendapat fraksi DPRD disampaikan secara tertulis dan dirangkum dengan uraian sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golkar. Setelah memperhatikan muatan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022, fraksi Partai Golkar menilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, serta dalam penyusunan anggaran telah mengindahkan 8 pedoman penyusunan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. Bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia belum sepenuhnya dapat teratasi, sehingga dengan munculnya COVID-19 varian baru dalam kurun Omikron, tetap kita waspada dan mempersiapkan diri untuk penanggulangan penyebarannya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di samping itu pula, akhir tahun 2021 ini, masyarakat Kepulauan Selayar telah dikagetkan dengan peristiwa gempa di Pulau Larantuka NTT yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Pasir Lambena dan Kecamatan Pasir Marannu. Titik epicentrum gempa yang terjadi di Laut Flores pada tanggal 14 Desember 2021 adalah merupakan sesar atau patahan baru yang ditemukan oleh tim survei dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk penanggulangan dampak gempa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat terdeteksi sebelumnya, serta penanggulangan COVID-19 varian baru, diperlukan pengalokasian anggaran biaya tak terduga melalui APBD tahun anggaran 2022. Fraksi Golkar menilai untuk saat ini pengalokasian anggaran biaya tidak terduga telah memadai. Namun jika peredaran COVID-19 tetap kita dapat tekan, maka fraksi Golkar mendorong agar alokasi dana bantuan tidak terduga khusus untuk penanggulangan COVID-19
dapat dialihkan kepada pemulihan dampak gempa di Kecamatan Pasir Lambena dan Kecamatan Pasir Marannu jika sekiranya masih terdapat penanganan yang perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat di dua kecamatan tersebut. Bahwa fraksi Partai Golkar memandang penyusunan APBD tahun anggaran 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menerima dan menyetujui Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 2. Fraksi PAN bahwa di tahun 2022 adalah harapan adanya proses yang memadai dalam rangka memulihkan sendi-sendi perekonomian rakyat. Bencana alam dan pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya merupakan faktor yang menyebabkan pendapatan ekonomi rakyat menurun selama 2 tahun terakhir. Pembatasan ruang gerak sebagai kebijakan-kebijakan membuat ekonomi dalam kurung konsumen, pelaku usaha, garis miring penjual, distribusi, transportasi menyebabkan adanya mata rantai yang terputus dalam proses perekonomian nasional maupun lokal, sehingga target usaha dan keinginan pelaku ekonomi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tahun 2022 diharapkan adalah tahun kebangkitan rakyat. Persiapan tentu terpikirkan oleh pemerintah, dalam hal ini OPD terkait, sehingga diharapkan ada tujuan dan sasaran yang jelas untuk perbaikan tatanan perekonomian daerah. Metode kerja yang sudah baik menjadi lebih baik. Kebijakan ekonomi publik yang tepat adalah metode yang dapat membantu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Selayar, karena perbaikan nasib masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sangat tergantung dari kebijakan pemerintah atas persetujuan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita sama-sama ketahui bahwa pentingnya memahami strategi kebijakan dan kebijaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu dengan penjabaran yang pasti yang harus dikuasai oleh pengguna anggaran agar fasilitas anggaran terhadap OPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan harapan ditemukan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran. Sistem pengelolaan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk bagaimana menciptakan usaha baru bagi perusahaan daerah dalam kurung Perusda agar ke depan mampu menciptakan lapangan kerja, mampu menciptakan profit dan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Fraksi PAN menilai bahwa APBD tahun anggaran 2022 adalah komitmen yang sudah sinkron dengan strategi nasional, regional dan daerah, sehingga sudah merujuk pada poin strategis utama nasional, yaitu fokus dalam menentukan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan pertimbangan dan hal-hal tersebut di atas, fraksi PAN menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda tentang APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan harapan titik 2. 1. Penyelenggaraan APBD yang transparan, akuntabel dan efisien. 2. APBD dapat menciptakan peluang usaha baru sebagai sumber pendapatan asli daerah yang dapat mengantarkan kemandirian keuangan daerah. 3. Kemudahan dalam berinvestasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan asli daerah. 4. Perhatian lebih dari pemerintah dan instansi terkait terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, rehabilitasi infrastruktur dan perumahan saudara-saudara kita yang terkena dampak pasca gempa yang terjadi di Kecamatan Pasir Lambena dan Pasir Marannu. 3. Fraksi Partai Demokrat. Pada kesempatan ini, fraksi Partai Demokrat dalam forum yang terhormat ini menyampaikan beberapa hal penting, antara lain titik 2. 1. Fraksi Demokrat mengapresiasi pemerintah dan DPRD terkait pembahasan Ramperda anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 yang semua tahapan sesuai dengan ketentuan yang diamanahkan oleh PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,
Apresiasi tersebut juga telah disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada saat evaluasi Ramperda ini. Dua, proyeksi pertumbuhan makro dengan indikator pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2020 yang pertumbuhannya minus 1,78% dan kemudian pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 5% dengan selisih kenaikan 6,22% ingin dicapai dalam jangka 1 tahun ke depan. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa target yang ingin dicapai terlalu tinggi dengan situasi dan kondisi saat ini. Namun kami memberi apresiasi apabila hal itu dapat dicapai. 3. Fraksi Demokrat mengingatkan kepada pemerintah dalam hal kebijakan penganggaran pada penyebaran program dan kegiatan untuk memperhatikan pemerataan pada setiap kecamatan maupun desa sehingga kue pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari muatan dari PP nomor 12 tahun 2019 pasal 3 bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat untuk masyarakat. 4. Produk domestik regional bruto PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan, pertumbuhan ekonomi dan kinerja pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, maka sektor pertanian, kelautan dan perikanan pada tahun 2020 berkontribusi sebesar 42,44% pada PDRB atas dasar harga berlaku. Angka 42,44% merupakan gambaran dan informasi kepada kita bahwa sumber daya dan struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi dan diwarnai oleh sektor ini. Namun apabila melihat postur belanja APBD tahun 2020 untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan pagu anggaran sebesar 25.418.325.000 rupiah dan Dinas Perikanan sebesar 12.876.416.731 rupiah dari total pagu anggaran 1.112.949.884.500 rupiah atau 2,3% pertanian dan 1,1% perikanan dari total pagu anggaran. Maka sangat nampak bahwa alokasi untuk sektor ini sangat kecil dan diabaikan. Apabila pemerintah betul-betul serius untuk berusaha dan memikirkan tentang peningkatan pendapatan per kapita, menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, seharusnya sektor yang menjadi penyumbang terbesar PDRB mendapat perhatian besar, terutama pada kebijakan alokasi penganggaran karena sesungguhnya disitulah pada umumnya mata pencarian masyarakat kita. Gambaran tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu 12,48% di atas kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 8,72% dan nasional 9,78% pada tahun 2022. Mendasari data dan penjelasan di atas, fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah agar sektor pertanian dan perikanan garis miring kelautan harusnya mendapat alokasi anggaran yang jauh lebih besar. 5. Dengan luas wilayah laut Kabupaten Kepulauan Selayar 9.146,66 km persegi ditambah dengan jumlah penduduk yang bergerak pada sektor perikanan dalam kurun nelayan yang mendominasi pulau-pulau, khususnya pulau-pulau seperti Jinato, Latondo, Tarupa, Rajuni, Pasitalu, Karumpa yang mayoritas nelayan ditambah dengan pulau-pulau lain merupakan gambaran tentang potensi yang kita miliki, namun mengalami kendala pada kekurangan es untuk menjaga mutu hasil tangkapannya. Fraksi Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membenahi pabrik es di Kalotoa, di Bunerate, di Jampea, di Kayuwadi dalam rangka meningkatkan pendapatan garis miring kesejahteraan nelayan. 6. Fraksi Demokrat mengingatkan pemerintah terkait rasionalisasi terhadap tambahan penghasilan pegawai TPP senilai 40 miliar
agar peruntukannya mempedomani keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900/4700 tahun 2020 tentang tata cara pemberian tambahan penghasilan pegawai dengan mendasari pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, atau pertimbangan objektif lainnya. Sekaligus Partai Demokrat mengharapkan agar TPP dapat menjadi penghargaan dalam kurun reward dan sanksi punishment sehingga dapat menjadi motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kinerjanya. 7. Terkait anggaran untuk revisi Perda nomor 5 tahun 2012 tentang rencana tata ruang dan tata wilayah, fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi pemanfaatan anggaran yang digunakan. 8. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah untuk segera memperbaiki kerusakan rumah penduduk maupun fasilitas pemerintah akibat gempa bumi di Kecamatan Pasir Maranu dan Pasir Lambena, karena hal ini merupakan musibah nasional yang segera mendapat perhatian. 9. Seperti yang pernah kami sampaikan pada pandangan fraksi sebelumnya terkait RPJMD, maka malam ini kami fraksi Partai Demokrat mengulangi dan mengingatkan kembali kepada pemerintah tentang ketersediaan dan pelayanan air bersih bagi daerah yang sangat membutuhkan air bersih seperti Rajuni, Tarupak, Latundu, Jinato, Pasir Talu, dan Karumpa. Hal ini kami pertegas karena merupakan standar pelayanan minimal pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana amanah dari PP nomor 2 tahun 2018 dan Permendagri nomor 100 tahun 2018. 10. Hal yang sama juga telah kami sampaikan pandangan fraksi pada Perda RPJMD tentang mutu pekerjaan, tepat waktu, tepat biaya, serta tepat manfaat pada pembangunan infrastruktur. Maka pada malam ini kami fraksi Partai Demokrat kembali mengingatkan kepada pemerintah untuk mendapatkan perhatian yang serius sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Permen PU nomor 6/PRT/M/2015 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, Perda nomor 4 tahun 2015 tentang izin usaha jasa konstruksi, Perda nomor 6 tahun 2016 tentang bangunan gedung. Setelah dibahas dan dianalisa dalam rapat fraksi Partai Demokrat dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menyetujui Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 4. Fraksi Partai Gerindra. Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional. Pelaksanaan pemerintah tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat dengan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen daerah dan komitmen daerah antara eksekutif dan legislatif guna mewujudkan seluruh keinginan bersama tersebut serta untuk melaksanakan program kegiatan tersebut. Tentunya dalam fungsi Dewan sebagai lembaga legislasi dan pengawasan menjadi hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan cita-cita bersama sehingga mitra lembaga daerah dapat berjalan seiring secara wajar dan profesional. Berkaitan dengan Ramperda APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022, tentunya fraksi Gerindra memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya pemerintah daerah secara bermartabat dan proporsional.
Hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali. Catatan-catatan fraksi Gerindra semata-mata bukan masalah politis, namun semua ini demi kebaikan kita bersama, sehingga fraksi Gerindra tetap konsisten untuk meluangkan waktunya, juga mencermati Ramperda APBD tahun anggaran 2022, di samping itu juga menerima masukan-masukan dari masyarakat. Beberapa poin dan masukan terkait Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberikan fraksi Gerindra untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melengkapi Ramperda APBD tahun anggaran 2022. 1. Fraksi Gerindra memandang perlu pemulihan ekonomi pasca COVID-19 serta sebagai upaya untuk mengantisipasi COVID-19 varian baru. 2. Fraksi Gerindra memandang perlu upaya-upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dalam rangka terwujudnya kemandirian daerah melalui pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah. 3. Fraksi Gerindra juga mengingatkan supaya Ramperda APBD tahun anggaran 2022 harus berbanding lurus dengan realita di lapangan, sehingga anggaran ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti infrastruktur, jalan desa yang belum memadai, pelayanan kesehatan di puskesmas yang terhambat dengan perlengkapan yang masih belum memadai. 4. Fraksi Gerindra sangat berharap ke depan kriteria dan prosedur penggunaan anggaran bisa lebih fleksibel demi membantu perbaikan sarana dan prasarana yang rusak, sehingga manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Poin terakhir adalah pemulihan secepatnya terhadap 230 rumah yang terkena dampak gempa bumi yang terjadi di Kecamatan Pasir Marano dan Kecamatan Pasir Lambena. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 5. Fraksi Bangkit Sejahtera. Dalam kesempatan ini, fraksi Bangkit Sejahtera mengapresiasi kerja teman-teman anggota DPRD, khususnya yang ada di Badan Anggaran yang telah menjalankan tugasnya menyelesaikan pembahasan demi pembahasan, sehingga APBD tahun anggaran 2022 ini bisa kita selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kami berharap semua hasil kerja keras ini bisa bermuara pada upaya dan tujuan kita yang sama, yakni dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui implementasi APBD tahun anggaran 2022 yang berpihak pada kepentingan masyarakat umum, bukan pada kepentingan satu golongan. Terkait dengan aspek pendapatan daerah yang merupakan suatu prinsip dasar, arus pendapatan daerah yang sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan daerah secara luas, sehingga terkoleksi secara maksimal. Akan tetapi, usaha menggali dan mengeksplorasi pendapatan daerah juga harus memperhatikan beban sosial ekonomi masyarakat dan jangan sampai menjadi beban bagi masyarakat kita. Karena itu, tugas pemerintah daerah tidak sekedar bersemangat dalam mengeksplorasi potensi pendapatan daerah dengan menarik pajak dan retribusi dari masyarakat saja, akan tetapi harus membuka, membangun, memfasilitasi dan mengembangkan unit-unit usaha sosial ekonomi masyarakat secara maksimal, sehingga tingkat pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Dengan demikian, secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi lainnya. Setelah melalui proses yang panjang dalam rapat-rapat badan anggaran serta rapat fraksi Bangkit Sejahtera, pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Bangkit Sejahtera DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
dengan catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah dalam kapasitasnya sebagai pelaksana anggaran untuk segera mempercepat proses kegiatan anggaran tahun 2022 setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam sidang paripurna malam ini, terutama di bidang pembangunan infrastruktur di 2 kecamatan kepulauan yang terkena dampak gempa Selayar, yakni Kecamatan Pasir Lambena dan Kecamatan Pasir Marano. 2. Fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengoptimalkan peran dan fungsi sebagai pelayan masyarakat agar target dan tujuan pembangunan bisa tercapai dengan baik. 3. Dengan adanya dana transfer bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh PLT Gubernur Sulsel, yang telah ramai menjadi perbincangan di tengah masyarakat, dengan jumlah dana transfer 8 miliar rupiah. Dengan jumlah yang sangat besar itu, maka Fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada semua pihak dan seluruh komponen masyarakat Selayar, khususnya lembaga DPRD, untuk melakukan pengawasan ekstra ketat agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut, sehingga dalam penggunaannya bisa tepat sasaran, yakni untuk pembangunan infrastruktur pasca gempa Selayar pada tanggal 14 Desember 2021 yang lalu. 4. Belajar dari kejadian bencana alam yang bisa datang kapan saja, maka Fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah untuk menambah anggaran bantuan tak terduga dari tahun anggaran sebelum sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam penanganan dan mengantisipasi kejadian-kejadian bencana alam yang bisa datang kapan saja. 5. Dalam hal untuk peningkatan PAD, maka Fraksi Bangkit Sejahtera mengingatkan kepada pemerintah daerah, khususnya kepada OPD terkait untuk melakukan kreativitas kerja yang terstruktur dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun anggaran sebelumnya, mengingat PAD Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya dari sektor retribusi pasar pada tahun sebelumnya sangat rendah. 6. Terkait dengan keberadaan Perusda dari sektor peningkatan PAD, maka Fraksi Bangkit Sejahtera DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan terhadap 2 perusahaan, yakni PT Berdikari dan PDAM, yang menurut hemat kami sangat sedikit kontribusi PAD-nya dari 2 Perusda tersebut kepada pemerintah daerah, termasuk lambannya proses penyelesaian tunggakan pelanggan atau tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan yang hanya mencapai kurang lebih 2 miliar rupiah yang sampai hari ini belum diselesaikan oleh PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar. 7. Terkait dengan keberadaan dan kesejahteraan para pemandi mayat dan imam masjid di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Fraksi Bangkit Sejahtera meminta dengan tegas kepada pemerintah daerah untuk menaikkan insentif para imam masjid dan pemandi mayat di seluruh Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 8. Terkait dengan komposisi dan besaran belanja operasional dan belanja modal infrastruktur yang grafiknya tidak seimbang, maka Fraksi Bangkit Sejahtera mengapresiasi kerja teman-teman anggota Banggar dan tim anggaran pemerintah daerah yang pada pembahasan tahun ini bisa menaikkan angka besaran belanja modal pada tahun anggaran 2022, dan meminta kepada teman-teman anggota Banggar dan tim TAPD bahwa untuk pembahasan tahun-tahun berikutnya agar menjadi perhatian bersama mengingat adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 yang mengamanatkan bahwa persentase belanja modal dalam kurung infrastruktur yakni minimal 40% dari total APBD kabupaten dan maksimal 30% untuk belanja pegawai. Kelima, kesimpulan. Dari proses pembahasan yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran yang kemudian disinkronisasi melalui rapat kerja Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah sehingga diperoleh uraian lengkap pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut.
A. Pendapatan sebesar 1.058.058.997 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Titik 2. 1. Pendapatan asli daerah sebesar 64.209.145.000 rupiah. 2. Pendapatan transfer sebesar 969.277.686 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 30.572.166.000 rupiah. B. Belanja sebesar 1.138.800.538.012 rupiah. C. Pembiayaan neto sebanyak 77.099.541.012 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan sebesar 77.949.541.012 rupiah. 2. Setelah perubahan direncanakan 0 rupiah. Keenam, penutup. Demikianlah laporan hasil pembahasan Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 dibacakan dalam rapat paripurna DPRD malam ini untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Sekretaris Andi Aswar SH MH, Ketua Mappa Tunduk SPD, cap ditandatangani. Kepada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang saya muliakan. Selanjutnya, acara ketiga, yaitu pernyataan kesimpulan Dewan. Untuk acara ini, saya pertegas kembali, apakah Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya pembacaan keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Kepada Sekretaris DPRD disilahkan dengan hormat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 16 tahun 2021 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 9 November 2021. 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 30 Desember 2021. Memutuskan menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. Ke-1, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut. A. Pendapatan sebesar 1.058.058.997.012
Rp997.000 dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah Rp64.029.145.000. 2. Pendapatan transfer sebesar Rp963.277.686.000. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp300.572.166.000. B. Belanja sebesar Rp1.136.8.538.012. C. Pembiayaan neto sebesar Rp79.949.541.012 dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan Rp79.941.541.012. 2. Pengeluaran pembiayaan Rp0. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 30 Desember 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketua Mapa Tunduk SPD cap ditandatangani. Keputusan ini disampaikan kepada Titik 2 yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar di Benteng. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Titik 2 1 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 2 dan seterusnya. Kepada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pendapat akhir Bupati terhadap Rampirda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Kepada Wakil Bupati dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, Saudara Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah yang kami hormati, Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Saudara Ketua Pengadilan Negeri, Saudara Ketua Pengadilan Agama Selayar yang kami hormati, para staf ahli Bupati yang saya hormati, para asisten lingkup sekretariat daerah yang kami hormati, para kepala perangkat daerah yang kami hormati, para kepala bagian, para sekretariat daerah yang kami hormati, para camat, lurah, kepala desa, dan ketua serta anggota BPD yang sempat hadir yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, dan organisasi pemuda yang kami hormati, serta segenap undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita mengawali sambutan panjat, kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan, umur panjang, kedamaian, ketentraman, sekalipun kita berada di tengah pandemi yang belum usai dan tahap rehabilitasi atau pemulihan, kita bisa meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti penyampaian pendapat akhir atas pengesahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Rapat paripurna Dewan, undangan, dan hadirin yang kami hormati. Penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022
dirancang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan amanat perundang-undangan yang berlaku serta rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. Penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 telah terlebih dahulu melalui pembahasan tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang disertai penjelasan program dan kegiatan antara pihak tim anggaran perangkat daerah di satu sisi dengan pihak badan anggaran DPRD di lain pihak. Rapat paripurna Dewan Undangan dan hadirin yang kami hormati. Ramperda APBD tahun anggaran 2022 disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran terkait indikator ekonomi makro daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, indikator ekonomi makro daerah. Target ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 serta memperhatikan tren dan pergerakan tiap capaian indikator ekonomi makro. Adapun rencana target ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5%. PDRB per kapita ditargetkan sebesar 49,83 juta rupiah. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 2,38%. Kemiskinan ditargetkan sebesar 11,34%. Indeks pembangunan manusia ditargetkan sebesar 68,60. Gini rasio ditargetkan sebesar 0,343. Dan inflasi ditargetkan sebesar 1,83%. Yang kedua, kebijakan pendapatan daerah. Arah kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2022 antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah, yang diungkapkan tadi dalam penyampaian Pak Sekwan, meningkatkan pengelolaan aset daerah, meningkatkan perekonomian daerah, peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, koordinasi dan penyempurnaan data terkait dana bantuan operasional sekolah atau BOS, dan dana JKN kapitasi. Berikutnya kebijakan belanja daerah. Arah kebijakan belanja daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan terkait pemenuhan belanja yang bersifat mengikat, yaitu pemenuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai. Yang kedua, kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Berikutnya, melaksanakan mandatory spending yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, SDM, dan pengawasan serta infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai dengan kelurahan dan desa, serta mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang ketiga, kebijakan terkait pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2001-2026 dan pelaksanaan program strategis yang terdiri dari 3 pilar pembangunan dan 1 program unggulan serta program prioritas periode 2021-2026. D. Kebijakan daerah, kebijakan pembiayaan daerah. Arah kebijakan pembiayaan daerah tahun 2022 adalah kebijakan penerimaan pembiayaan direncanakan dari pemanfaatan penggunaan silpa tahun sebelumnya. Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut di atas, maka kebijakan umum anggaran tahun anggaran 2022
dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 sekaligus merupakan penjabaran dari target-target rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rapat paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan garis besar tentang struktur dan muatan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2022 setelah melalui persetujuan bersama ditargetkan sebesar 1.058.058.997.000 rupiah. Target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan bersumber dari yang pertama, pendapatan asli daerah sebesar 64.209.145.000 rupiah. Yang kedua, pendapatan transfer sebesar 967.687.686.000 rupiah. Dan yang lain-lain. Yang ketiga, pendapatan daerah yang sah sebesar 30.572.166.000 rupiah. B. Belanja daerah. Belanja daerah tahun anggaran 2022 setelah melalui persetujuan bersama ditargetkan sebesar 1.138.8.538.012 rupiah. C. Defisit anggaran. Selisih kurang antara target pendapatan dan target belanja menyebabkan terjadinya defisit anggaran, dan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2022 ini defisit anggaran ditargetkan sebesar 77.099.541.012 rupiah. D. Pembiayaan daerah. Selain adanya pendapatan dan belanja, juga terdapat pembiayaan anggaran. Pembiayaan tersebut digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun anggaran 2022 sebesar 77.099.541.012 rupiah. Rapat paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang kami hormati, dengan ditetapkannya nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan tugas-tugas kemasyarakatan. Berkenaan dengan hal tersebut, wajarlah jika kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga, penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setulus-tulusnya kepada para anggota Dewan yang terhormat karena atas persetujuan Dewan sehingga rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 dapat ditetapkan pada malam ini. Adapun saran, masukan dan kritikan yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat dalam rapat-rapat pembahasan di tingkat badan anggaran tentu akan menjadi perhatian kami. Semua itu akan dijadikan objek kajian agar ke depan dapat ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya dalam bentuk perbaikan kinerja eksekutif. Kepada saudara-saudara pejabat eksekutif yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pembahasan, saya ucapkan terima kasih bagi tim anggaran pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan dan penyesuaian APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran DPA. Sehubungan dengan itu, saya tegaskan agar pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dapat berlangsung dengan tepat waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan petunjuknya kepada kita semua untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bandar maritim kawasan timur Indonesia. Amin Allahumma amin. Terima kasih tak terhingga. Mohon maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng 30 Desember 2021, Bupati Kepulauan Selayar Haji Muhammad Basli Ali. Terima kasih.
Kepada Wakil Bupati disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya adalah penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 bahwa mendasari surat Bupati Kepulauan Selayar nomor 278 garing Huk garing angka Romawi 11 garing tahun 2021 perihal usulan pembahasan program pembentukan peraturan daerah tahun 2022. Dan berdasarkan hasil pengkajian rapat Bapemperda DPRD, maka melalui rapat paripurna Dewan malam ini dapat kami sampaikan bahwa program pembentukan peraturan daerah tahun 2022 disepakati dan ditetapkan sejumlah 10 ramperda masing-masing. 1. Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. 2. Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. 3. Ramperda tentang APBD tahun anggaran 2023. 4. Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 5. Ramperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2019 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. 6. Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 7. Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 20 tahun 2019 tentang pemeliharaan ternak. 8. Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 2 tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah. 9. Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 10. Ramperda pendirian Perumda Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya pembacaan doa. Kepada pembaca doa disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa ikamazidah. Ya Rabbana lak hamdu li zadalika wa zimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena malam hari ini masih dapat berkumpul bersama untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di akhir tahun 2021. Ya Allah Tuhan yang Maha Pembimbing, bimbinglah kami dalam melaksanakan tugas konstitusional kami sebagai bentuk pengabdian kami kepada daerah, negara, dan bangsa ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Memudahkan, hari ini kami berhimpun di sini untuk memulai langkah mulia kami dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Oleh karena itu ya Allah, mudahkanlah kami dalam melaksanakan semua rencana yang telah kami susun.
Ya Allah Tuhan yang maha melindungi, janganlah Engkau tinggalkan kami dalam ketiadaan dan terkapar dalam kehinaan. Kami tidak tahu harus kepada siapa menaruh pengharapan di tengah masa-masa sulit seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 yang seakan-akan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami, di tengah masyarakat kami merampas kenikmatan kami yang telah Engkau berikan, yang kadang kami abaikan, ya Allah. Kami takut akan azab-Mu, kami takut Engkau akan mencabut semua rahmat dan berkah-Mu dari kami, dari negeri ini, dari rakyat kami, dari tanah air kami, sebagaimana yang telah Engkau lakukan kepada kaum-kaum sebelum kami, terhadap kaum Nabi Lut, terhadap kaum Nabi Nuh, terhadap Fir'aun yang Kau tenggelamkan di samudera lepas. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami, berikan rahmat dan bimbingan-Mu kepada kami. Ya Allah, kami percaya Engkau tak akan membiarkan kami berjalan sendirian melewati hujan badai dengan segala kesulitan, hanya kemurahan hati-Mu. Ya Allah, Tuhan pemilik alam semesta yang bisa mempersatukan segala perbedaan dalam bangsa ini. Karena kami sadar apapun yang kami perbuat semata-mata hanya mengharap ridha-Mu. Ya Allah, ya Rabb, dengarkanlah pengharapan, doa dan suara hati kami. Bimbinglah kami selalu berada di jalan-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, kami semua sangat menyadari akan keterbatasan, kelemahan dan kekurangan yang ada pada kami. Karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa dan kehilapan orang tua kami, serta dosa para pemimpin kami. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembaca doa disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, melalui kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kerjasama yang dibangun selama proses pembahasan berlangsung sampai selesainya penetapan pada malam ini. Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan segenap undangan atas perhatian dan kehadirannya mengikuti rapat paripurna Dewan malam ini. Sebelum saya akhiri rapat paripurna Dewan malam ini, saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Kecamatan Pasir Lambena dan Kecamatan Pasir Marannu yang terkena dampak gempa bumi yang terjadi pada tanggal 14 Desember yang lalu. Ini merupakan musibah bagi kita semua, dan semoga apa yang dirasakan oleh masyarakat Pasir Lambena dan Pasir Marannu segera berakhir dan dapat pulih seperti sedia kala. Amin ya Rabbul Alamin. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan malam ini saya nyatakan secara resmi ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng 30 Desember 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.